Lu ini masuk kuliah tuh langsung apa lulus kuliah atau Oh, gue gap year dulu setahun. gap year? Gap year. Nah, pas gap year lu ngapain? Tinggal klik-klik dapet Tinggal klik-klik juta-juta. PDI, pencari duit instan. Ya. Ngapain sih kuliah? Emang kepake? Ish. Sampai sekarang gue jilat ludah sendiri, men. Halo todos, koma estan todos. Balik lagi di Pobia Podcast Boleh Bicara bersama presenter kalian yang ganteng banget nih. Iya. Bersama gue Ruben dan teman gue Agung. Dan kita sekarang kedatangan tamu ya, yang dibilang sih nggak spesial banget ya. Spesial banget. Cuman ada cuman ya, Be. Ada cuman ya. Nggak ada sih. Ada sih. Ya langsung aja. Noval Arifin. Gimana? Nggak usah gimana ya. Udahlah. Langsung aja ke topik kali ya. Cibinong gimana? Aman. Cibinong aman. Dari kampus mana nih? Noval Arifin. Universitas Pakuan. Kayaknya dipanggil Noval Arifin terlalu panjang gak sih? Apa yang bisa dipanggil sih? Bertung ya? Bertung aja. Bertung. Ya. Tung berarti ya, Tung. Tung aja. Nggak apa-apa nih, Tung. Apa Tung? Nggak apa? Apa? Oke, Mas Bertung ya. Tinggal di Cibinong. Tinggal di Cibinong. Sekarang kuliah. Kuliah Udah semester Udah nanya berapa? tadi. semester 2, Bang. Semester 2. Iya, Bang. Berarti sama kita ya? Tahu? Sorry. Udah anjing dah. Lu ini masuk kuliah tuh langsung apa lulus kuliah atau Oh, gue gap year dulu setahun. gap year? Gap year. Nah, pas gap year lu ngapain? Gue gap year ini kerja. Karena gue udah punya tanggungan, men. Apa yang dikerjain saat lu gap year tuh? Gue kerja di ekspedisi sih. Sorry. Gap year berapa tahun kau belum? Gue setahun. Setahun doang? Setahun. Setahun bro. Bang. Gap year Ekspedisi. setahun, ekspedisi. Ekspedisi. Ngapain tuh? Gue yang pertama itu JNE. Bisa dibilang itu part time sih, freelance lah. Freelance. Ya. Jadi gue kalau JNE itu kayak ngangkut-ngangkut barang gitu. Kalau misalkan itu JNE itu 3 bulanan lah. 3 bulanan. Dan gue lanjut lagi di Shopee. Bagian keamanan. 3 bulan di JNE, lanjut lagi di Shopee. Ya. Sisanya berarti 9 bulan. Enggak 9 bulan. Gue Shopee itu cuman 3-4 bulan masih ingat gue. Emang gede gaji? Shopee itu di Shopee di mana nih? Kan banyak. Oh, kalau gue Shopee ini di Kapuk, Jakarta Barat. Kapuk. Kapuk Kamal, men. Kapuk Kamal. Iya, airnya asin, men. Gue nggak tahu. Ya, nggak tahu. Gue nggak tahu. Aduh. Udah doang nggak tahu kayak. Udah. Lu main-main lah. Lo ke Jakarta PP apa? Kalau JNE itu gue PP. PP. Pulang pergi gue. Karena kan dekat, men. Oh kalau Shopee kan di Kapuk. Kalau JNE? JNE di Pasar Minggu gue. Jakarta Selatan. Capek dong bro. Ya sejam lah. Daripada gue harus ngekos, harus ngeluarin duit lagi ya kan. Iya. PP dengan gaji? Dengan gaji kalau JNE itu gue kemarin hampir tembus 6 sih. Lumayan ya. Gila. Gede ya. Tapi cuma 3 bulan kenapa anjir? Karena kan freelance, barang sedikit langsung kayak di Oh lu di gudang? Gue di gudangnya. Tapi nyaman. Nyaman sih. Kalau JNE nyaman. Tapi kenapa cuma 3 Kok bulan? kalau JNE, Shopee kenapa? Kalau Shopee, wah lingkungannya terlalu men. Mungkin nanti nih kita bahas. Gaji 6 tapi kok cuma 3 bulan? Kenapa? Karena kan emang semuanya di-cut ya, yang freelance tuh ada 50 gitu kan. Di-cut maksudnya dipecat? Diberhentiin kan kita freelance. Ah. Jadi barang sedikit ya udah langsung diberhentiin gitu. Ya, part time kan cuma kayak dibutuhin doang, itu udah. Iya, kan? pas dibutuhin doang. Sayang kan? Tapi 6 sih. Ini sayang banget sih bro. Dan lu kalau lu mau tahu, gue di manage duit sama nyokap gue, men. Iya. Keren dong. Gocap 3 hari kalau lu nggak percaya. Gocap 3 hari. PP. PP, men. Gocap. Gocap 3 Enggak hari. nggak mungkin. Serius, men. Itu tuh gua Bisa lo ngejalanin. bisa gua 30.000 itu buat beli bensin lah ya. 20.000-nya itu buat beli rokok. Karena gua kalau makan tuh bawa bekal. Oh, PP masih ya. PP Tapi 30.000, 50 enggak buat bensin 30.000 Buat bensin. 3 hari. 3 hari. Masih ya cukup, bro. Cukup lah. Worth it, man. Worth it sih. Enggak lah, anjir. Gocap sehari baru bisa lah. Ini Iya. gocap 3 hari. Serius, men. Gua PP, pokoknya men. dikasih gocap nih 30.000 buat bensin, 20.000 buat beli rokok.
Jadi yang lain pada makan ngebakso, nge-es, ya udah gue mau bekal mak gue aja. Keren sih, hemat sih. Terus pas keluar perasaan lu gimana? Ya sedih sih men, Sedih lah. banyak kenangannya, walaupun cuma 3 bulan ya. Iya kan udah kayak ke jalan aktivitas sehari-hari lah kan. Nah, udah Tiba-tiba. bisa dibilang kayak keluarga karena kita tuh saling membantu gitu. Nah. Nah, kejar target juga. Nah 3 bulan di JNE nih. Ya, Habis itu kemana nih pas udah berhenti nih? Shopee kan? di Shopee. Lu nyari sendiri apa ada kabar? Enggak, kalau gue itu kan yayasan ya, gue di bagian keamanan. Nah, Oh beda lagi? beda lagi. Bukan gudang lagi? Gudang. Oh itu Nah, beda. tapi kenapa lu bisa tiba-tiba di Shopee gitu? Ada tawaran apa lu nyari? Enggak, jadi tuh gue emang dapet info loker kan. Oh. Nah, karena kan gue habis dari JNE tuh gue ngojol ya, gue ngojol juga. Jadi dari JNE itu gue kayak berhenti dulu kan. Jadi gue cari-cari info loker dan gue ditawarin sama nyokap gue kerja di Shopee. Mm-mm. Nah, cuman gajinya itu kurang worth it lah menurut gue. Kenapa kurang worth it? Karena yayasan ya, gue sebenarnya gaji itu 6 juta. Mm-mm. Tapi yang gue terima itu cuma 4.350.000. Jadi dipotong 1,650 lah. Gede juga potong. Dipotongnya dalam hal? Karena kan yayasan. Yayasan itu. Oh. Kena potong. Jadi itu pihak Shopee nggak langsung tap ke orang tersebut. Jadi tap ke yayasan, dari yayasan diolah dulu, baru di tap ke Lu. masing-masing ini orang tersebut. Nah habis itu lu ke Oren nih. Oren. Ke Oren. Ya. Habis ke Oren ngapain aja nih? Ya gue bagian Bagian keamanan. kan? bagian keamanan gue. Ngapain aja keamanan? Jaga-jaga. Jaga-jaga gudang lah men. Walaupun muka gue lucu gitu kan, cuman gue serem men. Bukan yang muda ya kalau jaga-jaga. Oh jangan salah men. Gimana tuh? Kalau Shopee itu kan Kalau Oren. kalau oren itu kan banyak ya, ribuan, bisa 1.000 kan. Nah sedangkan barangnya pun banyak, jadi tuh banyak lah yang kayak nguntil-nguntilin Nah, atau kalau ada yang kehilangan itu, Ada yang lu tanggung jawabnya apa gimana? bisa dibilang tanggung jawab Lu sepenuhnya di keamanan. keamanan. Jadi sering ada yang hilang. Oh banyak men. Gue suka nyambut-nyambutin apa kumis maling gitu kan. Nah, kalau ketangkap tuh. Oh iya. Oh sering maling juga? Banyak men. Maling apa? Maling paket? Entah itu maling HP, karena kan kalau misalkan Orange sendiri tuh kayak penitipan barang. Jadi tuh kita nggak boleh bawa HP. Nah, Jadi HP itu kayak tas disimpan di keranjang, dan keranjangnya itu nggak ada yang jagain men. ini siapa yang ngambil? Oh, Orang part time yang gitu, freelance gitu. nggak boleh bawa HP ke dalam Nggak boleh. kerja gitu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bentar, kok ini tegang amat ya? Yang tahu anjing. Kenapa nggak boleh? Ya karena emang SOP-nya. Supaya fokus ya apa gimana? Iya, supaya fokus Oh, juga ya. SOP men itu. Karena kan juga kalau pakai freelance-nya itu kan dia pakai celana pendek ya. Jadi otomatis dompet, HP itu pada taruh di tas. Sering hilang. Bisa dibilang sering hilang, sering jatuh gitu. Dan kalau misalkan kita suruh mereka pakai celana panjang, Susah. enggak, lebih kayak ke banyak yang ambil apa bisa taruh di mana gitu kan, di sempak atau di mana gitu. Karena kan kita kalau keluar masuk tuh selalu dicek sama pihak keamanannya itu. Lu dong. Kalau lu ngecekin berarti. Gua ngecekin. Pokoknya dari bau ikan teri, ikan asin itu semuanya campur aduk lah. Dengan kemarin lu kerja di biru kan 6 tuh. Terus lu pindah ke Oren sebagai keamanan, bagian keamanan. Itu cuman 4 Berapa bulan kan? 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, Gua dari 4 bulan. Januari sampai Mei. Januari sampai Mei. Iya. 4 lah. 4. Gajinya? Di Oren? 4.350. Berarti gedean? Biru. Biru. Dong? Biru dong. Yoi. Berarti lu di Oren ngekos. Gua ngekos men. Gua anak kos juga. Gua awal-awal kalau lu mau tahu di kosan 3x2 lah kalau ingat gua tuh. 3x2? Itu ya karena kan gua awal-awal tuh kayak banyak panggilan ya yang keamanan. Karena kan itu lagi event gitu kan. Nah, jadi gua itu kalau nggak salah tuh seingat gua ya tidur berenam. Dalam satu Dengan kamar. 3x2 itu. Pokoknya Sempit kecil banget, dah. Nanti gua kasih tahu videonya nanti. Sempit banget. Gak ya. usah, males edit. Pokoknya gitu.
Gila loh. 3x2 dengan kapasitas orang 6 orang yang tidur di situ. Itu ngap, apalagi kan kita semua nih ngerokok ya. Bisa dibilang, wah kalau ngerokok pintu ditutup. Wah. Mati. Enggak sih, masih hidup sekarang. Masih hidup. Sorry. 4 bulan di situ. 4 bulan. 4 bulan dong. 4 bulan. Terus habis itu kemana? Lu nggak pindah kos itu kan sempit. Gue sempat pindah kos 3 kali gue. Karena airnya asin. Gue nyari yang airnya nggak asin. Asik. Maksudnya air asin gimana sih? Air asin tuh. Air keran apa gimana? Jadi kan itu dekat banget dari pantai ya. Jadi kalau misalkan kayak contoh gue wudhu nih pengen sholat, gue kumur-kumur nggak nyaman men. Iya sih. Asin gitu. Asin Air gitu garam. kan. Air garam Lu lah itu. diisengin kali. Enggak men, emang begitu. Lu kalau misalkan mau airnya yang bersih gitu kan, mahal gitu. Minum. Oh iya, sorry. Belum ada minum ya buat tamu. Sorry dong. Minum dong. Itu tuh. Ini nih. Sorry dong. Aduh, sorry banget ya dong ya. Jadi gimana sih? Aduh, sorry. Lanjut. Slow. Jadi Minum dulu katanya. Minum dulu dong. Awas nih ceket. Iya, siap. Jis, nggak ada Jis. Belum ada info. Thank you. Segar men. Nggak kayak di air Jakarta kan? Iya. Nggak asin kan? Nggak asin, Aman ya. Gue denger lu pas selesai kayak gitu jadi ekspedisi, jadi gudang, lu katanya pernah buka trip juga? Gua nge-trip itu sebenarnya dari 2019. Oh, udah lama sebelum lu. Sebelum itu. Oh. Iya. Jadi itu ceritanya gue dari 2019 sampai 2021 lah gue emang benar-benar nge-trip. Dan gue nyari modal di ojol. Oh, lu ojol juga. Gue ojol juga. Oh, Tapi tadi udah kencang trip. Kalau dulu sih gue akuin ya, alhamdulillah kenceng. Cuman karena gue kurang bersedekah gitu kan. Gila. Awalnya gue bersedekah, makin naik di saat gue udah naik nggak bersedekah, wah udah langsung hancur semuanya. Lu itu trip brand atau gimana? Jadi gue awalnya gue dengan modal 100 apa 200 gue lupa ya. Gue dengan nominal segitu gue dapat. Jadi tuh dulu lagi ada sale serba 10.000. Itu apa? Barang kayak crewneck gitu. Gemoy gitu. Dibilang gemoy enggak sih, kayak ibarat katanya crewneck biasa gitu kan. Cuman di saat gue dengan bawa nominal uang segitu, gue dapat berpuluh-puluh men. Dan gue jual satunya itu bisa 70, 80, bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu kan. Yang lu beli ceban bisa lu jual. Iya, gue jual 80, 90. Ada yang kemarin tuh seingat gue yang tebel gitu lah, jaket tebel, gue jual itu ratusan berapa gue lupa nominalnya itu. Gila. Dengan modal 10.000 per barang. Tapi masih jalan sampai sekarang. Jadi gimana nih? karena gue main game ya, ada lah game itu, game menyedot uang. Okay. Oh, game lah, Pokoknya game lah ya, gak usah disebut. Nggak usah disebut lah. Pokoknya game. Jadi uang gue tuh kekuras semua men, sampai akhirnya. Gara-gara game itu. Iya, sampai akhirnya gue gulung tikar. Karena uang untung Lu pakai buat gue main pakai game. buat main game tersebut. Tapi lu kenapa nggak melakukan manage uang yang dikasih ibunya? Kenapa lu kenapa nggak ngelakuin itu, men? Gimana ya? Gue awalnya juga gue mau manage duit ya. Ini uang modal, ini uang untung. Tapi di saat gue ngeliat teman gitu kan, awalnya gue nggak tertarik. Tapi lama kelamaan kok gue kayak iseng Boleh juga nih. Boleh juga kan, gue coba-coba. Waduh. Tinggal klik-klik dapat juta-juta. PDI, pencari duit instan. PDI pencari duit instan boleh. Makanya gue mau berharap dapat duit gitu kan, malah bangkrut gue. Orang tua tahu nggak lu main game itu? Ya, nonton dong. Ya, udah nonton gimana nih? Maaf ya. Oke, lanjut. Tapi udah lama belum ketemu orang tua? Terakhir ketemu orang tua kapan? Tadi bang. Tadi. Oh, nggak jadi dong gue game. Baru pengen gue datangin orang tuanya. Tanpa pengetahuan Tanpa kesempatan. ibunya dan Apalagi bang? Jangan terlalu serius nampak. Iya anjing. Iya dulu lah. Kayaknya tadi muka ada ketawa-tawanya ya anjing.
Masa sama gue serius banget ya anjing. Lu yang mancing ketawa lah. Lu yang mancing ketawa lah. Gue bingung, Cok. Tegang gue nanti mau dilihat Merdin soalnya maunya lo. Lu dulu gue denger katanya nggak mau kuliah. Jadi gini men, gue dulu pas SMA ini gue anti yang namanya kuliah. Kenapa? Sampai teman-teman gue yang lulus duluan ya, dia kuliah. Sampai gue ngomong, ngapain sih kuliah? Emang kepake. Sampai sekarang gue jilat ludah sendiri men. Di saat gue mindset lu dulu gitu. karena gimana ya, dulu gue punya bisnis. Ya udah gue jalanin bisnis aja. Yang trip itu. Yang trip itu. Gue jalanin bisnis aja, nyampe gue ditawarin sama bokap gue buat kuliah, gue bilang, jalanin bisnis aja pak. Nyampe akhirnya gue gulung tikar jadi kayak gembel gini kan. Udahlah, gue lebih baik kuliah. Akhirnya Nyari ilmu gitu kan yang belum gue dapet. Akhirnya gue putusin buat kuliah. berarti jilat ludah sendiri. Jilat ludah sendiri. Jilat ludah sendiri men. Lu kuliah ngambil jurusan Bisnis digital. kenapa? Jadi gini. Kenapa? Gimana itu? Pas gue resign gawe, gue kan nongkrong langsung sama bocah tongkrongan gue kan. Nah awalnya gue pengen masuk manajemen, walaupun orang tua sama nyokap itu nggak mau gue masuk manajemen. Nah pokoknya gue tantrum lah segala macam kan, perkara manajemen ini. Nah tapi mereka ini pada ngalah, ya udah, gue pengen fix di manajemen. Tadinya. Tapi di saat teman gue nongkrong nih, gue dateng, kayak dia nanya-nanya kan mau kuliah apa enggak. Gue bilang gue mau kuliah, gue mau ambil manajemen. Nah, dia tahu gue ini seorang apa ya? Bisnismen lah. Ngeri banget bisnismen. Kayak gue dari SD men, gue dari jual layang-layang segala macam. Jadi teman gue nyaranin daripada lu masuk manajemen, lebih baik lu masuk bisnis digital. Karena yang udah jelas itu. Yang udah jelas, ya. Bisnis, apalagi digital sekarang zamannya. Nah, itu dia. Ibarat katanya lu udah tau lah gitu kan. Ya udah, makanya gua berbulan-bulan debat gitu, tantrum sama orang tua pengen masuk manajemen, dan gua berubah pikiran dalam waktu semenit. Gara-gara teman lu itu. Ya. Karena gua nggak tahu itu bisnis digital. Di Pakuan itu juga kan baru 3 tahun ya kan. Hitungnya baru. Nah, tapi apa? Setelah lu masuk bisnis digital ini, apakah ada salah jurusan nih gue nih kayaknya nih? Ada agak? Oh, sebenarnya kalau dibilang salah jurusan enggak ya. Cuman gue nggak pintar hitung-hitungan. Cuman gue masuk ekonomi men. Iya. Tapi emang ilmu-ilmu bisnisnya kepake sih menurut gue. Contohnya. Oh banyak lah ya. Banyak lah kemungkinan lu mau buka bisnis lagi atau thrift gitu. Mau lanjutin? Insya Allah gue mau lanjut lagi. Kan gue liat-liat juga kemarin yang bisnis lu gue iseng-iseng buka yang sampai kejual ke Malaysia kan? Nah itu gue dulu masih berkomitmen gitu kan. Pokoknya kayak gue punya duit sekian, gue puterin buat beli barang. Tapi sekarang nggak, gue puterin buat game. Makanya. Itu game itu. Tapi lu kurang-kurangin dah main game. Alhamdulillah men, gue semenjak mudik kemarin nih. Dapat pencerahan. Dapat hidayah meren ya. Hidayah. Gue udah nggak main game lagi. Udah berhenti ya, lumayan lah ya 2 minggu lebih. Baru 2 minggu? Lumayan men. Lumayan lah ya. Maksudnya gue nggak pernah lah berhenti 2 minggu kayak gini. Besok lagi. Enggak. Tapi kalau ada duit nyasar lagi? Enggak. Oh enggak. Kalau teman sebelah lu teman main dapat kemarin tuh teman gue gini loh. Gimana? Kemarin teman gue itu habis dapat duit dari game itu. Nah. Lumayan lah ya, bisa tembus ya. 2 juta. Ya pokoknya segitulah ada. Ya. Dan gue ibarat katanya disuntikin saldo kan. Suntik sedekah mungkin. Sedekah lah gitu kan. Dikasih sedekah. Dan dia tahu gue udah nggak main game tersebut, kata dia ya udah terserah buat apa aja gitu kan yang kepake gitu. Makanya alhamdulillah gue dapet pencerahan men. Dikasih berapa nih? Ya lumayan lah ya buat tahu lah. Ada lah buat beli rokok. Minum bang. Ini. Santai. Tapi ada keluh kesah nggak selama kuliah ini? Udah 2 semester kan? Gimana ya? Rasa males sih menurut gue. Rasa males. Kenapa bisa males bro? Ini kan kuliah yang lu pengen bisnis gitu. Lu kan udah ngambil sesuai yang kemauan lu. Iya.
bisnis digital. Apalagi lu seorangnya bisnis kan, bisnismen. Jadi gini nih, kalau menurut pribadi gue ya, Iya, boleh. ada peluang dapat duit, lebih baik gue nyari duit dulu aja, gitu. Walaupun gue kuliah, Berarti mendingan gak usah kuliah dong? Iya. bisa dibilang kalau gue kan baru sekali 2 kali lah yang mungkin ya yang bolos kayak gitu. Jadi ya udahlah, karena gue juga nggak megang duit, udahlah gue cari. Tapi kalau menurut gua kalau misalkan lu kayak gitu salah. Lu harusnya kalau lu udah menetapkan diri lu mau kuliah, lu kewajiban lu tuh kuliah, abis kuliah baru lu Ya bisa karena cari gue belum ada uang. komitmen sih. Benar. Berarti itu mah males ya. Lu harus ada komitmen sih. Lu kalau mau kuliah dulu. Terus kalau lu mau kerja dulu. Kan apalagi setahu gua kampus tuh bisa ambil cuti. 1 semester, 2 semester. Lu bisa kalau mau nyari duit dulu bisa ambil cuti sih menurut gua. Cuman kan emang kalau sekarang karena gawean gue fleksibel ya ojol mah. Jadi gimana ya? Gue kemarin itu sebenarnya pengen gue putusin, abis kuliah gue langsung narik. Ternyata hujan men. Hujan. Dan itu terus-terusan sampai malam. Jadi kayak ibarat katanya, aduh, udahlah gue sekali-kali bolos lah. Iya. Gue nyari duit dulu gitu kan. Di Bogor kan. Di Bogor men. Sering hujan. Kan namanya juga kota hujan kan. Iya. Tapi sering gak sih lu kalau misalkan kepepet banget nih, gua harus cari uang, hujan-hujanan gitu, pakai hujan apa gimana? Kalau misalkan lagi kepepet sih tergantung dulu ya hujannya tuh kriterianya kayak gimana. Kalau hujan gede badai banget mah ya enggak dong. Kalau badai petir angin ribut tuh enggak dong. gua enggak men. Oh, hujan ada kriterianya. Ada kriterianya men. Ada hujan mendung, gerimis gitu kan. Ada yang hujan mendung deres. bukan hujan dong, mendung dong. Mendung doang iya. Tapi bentar lagi hujan itu, Bang. Mendung lah. Nah, pokoknya intinya gimana hujannya lah ya. Ya gimana hujan lah, kalau ada lah. petir jedar waduh. Tapi gua suka ngeliat gitu masih ada ojol yang selalu narik gitu kalau misalkan hujan juga. Iya, Nah, betul. lu kenapa Ya, kayak gitu? karena Kalau gini lu butuh loh. uang kan lu harusnya kayak gitu. Iya, betul. Karena yang gua tahu ya, kalau misalkan hujan itu kayak drivernya itu sedikit lah, karena orang tuh kayak driver itu malas hujan-hujanan gitu kan. Nah, cuman lu ngambil orderannya jauh men, karena peluang dapatnya lebih besar, tapi ngambilnya lebih sedikit, ngambilnya terlalu jauh gitu, kurang worth it menurut gua. Oke. Iya sih. Oke. Berarti rencana ke depan lu buat kuliah gimana nih? Rencana Untuk kehidupan lu lah. Kehidupan lah jangan lupa. Rencana ke depan lu tuh gimana? Entah itu lu mau bangun bisnis lagi atau lanjutin bisnis lu yang udah ada. gua niatnya itu gua pengen apa ya, dulu kan gua sempat punya emas ya. Widih. Kaya Investasi flexing lah. dulu, Flexing. flexing. Yang gila. Investasi kan, Oke, gue niatnya siap. investasi jangka panjang gitu kan. Kaya dong. Miskin. Oh, miskin. Amin dong. Amin. Tapi sekarang masnya udah kejual gara-gara game tersebut. Aduh. Jadi iya. gue pengen balik lagi ke invest emas itu. Karena Turki aja, kemarin apa sih? Dubai. Apa? Bukan yang Israel, yang itu Israel. Oh, Turki kan? Iran. Iran aja. Nah, Apa sih guys? Udah kalau yang tahu komen dah. pokoknya Iran yang nembakin Israel itu harga emas naik men, kalau mau tahu. Oh, gua nggak tahu sih kalau gitu. Perang-perang gitu kan. Itu ngaruh men sebenarnya. Ngaruh. Berarti jangan perang lah ya. Wah, intinya Mending perang lah. Oke, intinya lu mau ngapain gitu ke depannya malah melenceng lu. Gimana sih? Inti ke depannya. Iya, gue pengen kayak inti kedepannya tuh gue pengen Investasi emas lagi. Emas, ya. Iya. Itu kayak ibarat katanya sampingan lah. Mungkin gue pengen jalanin Bertung Shop lagi, atau misalkan gue nyari-nyari planning yang lain lah. Apa nyari kerja lagi? Enggak dong. Fokus kuliah. Bisnismen dia, Bos. Bisnismen. IG Bertung ada. Ada dong, ada. Ntar di deskripsi. IG Bertung Shop nanti di deskripsi ya, di bawah. Ya walaupun udah nggak aktif ya. Ya, Kalau ingat tuh. Ya oke, Bertung ya. Mungkin cukup segitu aja ya pembicaraan kita kali ini. Thank you banget udah datang nih ya di Pobia ya. dari Cibinong. Dari Cibinong ke sini. Jauh-jauh ke Ciapus. Udah sejam perjalanan mungkin dari Cibinong ke sini ya. Thank you banget ya. Mungkin ada kata-kata buat viewers kita. Kasih ini ilmu. Jadi pelajaran hidup. Pelajaran hidup lo buat viewers kita. bagi kalian yang masih hidup, jangan lupa bersedekah lah. Karena di saat lu nggak bersedekah, hidup lu jauh lebih susah. Oke, thank you guys yang udah nonton ya. Thank you juga buat Bertung ya. Thank you bang. Thank you.